Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salami dimanapun Anda berada, semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bahagia sekali kita bisa berjumpa kembali dalam program Belajar Membaca Al-Quran Metode Salami. Sahabat Salami, pada kali ini kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana cara mengucapkan huruf qaf dengan baik dan benar. Yang pertama, kita akan melihat di manakah huruf qaf keluar atau di manakah makhraj atau tempat keluarnya huruf qaf. Mari kita ucapkan huruf qaf bersama-sama. Qaf, qaf. Atau supaya lebih mudah, kita sukun huruf qaf dan sebelumnya kita beri huruf berharokat hidup. Misalkan aq, aq. Saat kita mengucapkan huruf qaf, kita akan merasakan bahwa huruf qaf itu keluar dari pangkal lidah. Pangkal lidah itu lidah bagian paling belakang. Selanjutnya, setelah kita mengetahui makhraj dari huruf qaf, agar kita bisa mengucapkan qaf dengan baik dan benar, tentu kita harus mengetahui sifat-sifatnya. Yang pertama, mari kita lihat sifatnya dari segi nafas. Perhatikan contoh berikut ini. Fa'asarna bihi naq'a. Perhatikan naq'a. Ketika kita mengucapkan naq'a, terasa di situ tidak ada aliran nafas. Karena itulah qaf dari segi nafas tidak mengalir, yang disebut dengan sifat jahr. Berikutnya, apalagi sifatnya? Mari kita lihat pada contoh berikut ini. Qul a'udzu birabbil falaq. Sekali lagi. Qul a'udzu birabbil falaq. Dari segi suara, ternyata ketika kita mengucapkan qaf, suara kita tertahan, tidak terlepas. Inilah sifat yang disebut dengan istilah syiddah atau mengucapkan huruf dengan suara tertahan. Lalu sifat yang selanjutnya, perhatikan pada contoh ayat berikut ini. La tuti'hu wasjud waqtarib. Perhatikan pada lafaz waqtarib. Ketika kita mengucapkan waqtarib, kita merasa lidah kita terangkat ke atas. Itulah sifat yang disebut dengan sifat isti'la. Jadi ketika kita mengucapkan qaf, maka lidah kita terangkat ke atas. Sekali lagi, ini yang disebut dengan sifat isti'la. Selanjutnya, sifat yang berikutnya, perhatikan pada ayat berikut ini. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Sekali lagi. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika kita mengucapkan iqra', iqra', di situ kita merasakan bahwa qaf itu keluar dengan agak sedikit sulit. Tidak lepas begitu saja. Inilah yang disebut dengan sifat ismat. Jadi keluarnya huruf dengan agak sulit. Lalu sifat yang selanjutnya, sifat yang sangat dominan adalah sifat qalqalah, yaitu bunyi tambahan berupa pantulan. Perhatikan contoh berikut ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Perhatikan pada lafaz khalaqna dan taqwim. Saat kita mengucapkan huruf qaf,
terutama ketika qaf dalam keadaan sukun. Di situ kita mendengar ada suara tambahan berupa bunyi suara memantul. Itulah yang disebut dengan sifat qalqalah. Sahabat salami rahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya qaf makhrajnya ada di pangkal lidah atau lidah yang paling belakang. Kemudian sifatnya yang pertama adalah jahar, yaitu nafas tertahan ketika mengucapkan qaf. Kemudian yang kedua adalah syiddah, suara juga tertahan ketika mengucapkan qaf. Lalu yang ketiga dari segi lidah, saat kita mengucapkan qaf, lidah kita terangkat yang disebut dengan sifat isti'la. Kemudian yang keempat, ketika kita mengucapkan qaf, kita mengucapkan dengan agak sulit. Itulah yang disebut dengan sifat ismat. Dan yang terakhir, qaf memiliki sifat berupa tambahan bunyi pantulan yang disebut dengan qalqalah. Sahabat salami, demikian pembahasan kita kali ini. Kita akan berjumpa kembali pada edisi-edisi dengan tema-tema yang lain. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.